Cinta orang tua itu tanpa pamrih. Tapi itu bukan cinta sejati. Kenapa gitu? Ya karena kita nggak bisa memilih orang tua kita kan. Ya nggak? Terus kalau sejati itu? Di saat kita memilih teman dan dia memilih kita untuk menjadi teman dan saling mencintai, itu namanya sejati. Chicka chicka boom boom out the door. I'm never gonna get you anyway. Ini gue pertama kalinya seumur hidup gue syuting di Eropa, syuting di Jerman. Menurut gue asik banget sih. Alhamdulillah for everything. Kita syuting di musim panas di sini, summer. Yang seru adalah summer di sini ternyata cocok buat orang Indonesia ya, karena panasnya itu panas yang tidak terlalu menyiksa kulit kita dengan udara yang masih sejuk. Untungnya pas sekarang itu summer kan, tapi summer itu masih ada angin-anginnya, terus dingin juga, jadi enak, terus mataharinya juga bagus. Jadi nggak sakit-sakit banget sih. Kalau tahun lalu aku sempat syuting di luar juga langsung sakit yang beneran, langsung bindeng parah. Kerja aku kayak part-timer gitu dan aku suka banget bubble, terus ternyata kerjanya di bubble. Syuting di Jerman di musim panas itu banyak banyak keuntungannya buat kita ya. Selain misalkan matahari lebih panjang, kemudian cuaca yang lebih familiar dengan musim kemarau di Indonesia gitu ya. Jadi summer adalah the best time for shooting in Jerman kayak. Kita mau sailing bus traveling. Jadi barusan kita habis ambil scene yang di adegan bis. Cerita itu aku jadi halusinasi. Cerita kayak flashback gitu. Wah, enak banget sih, seru sih. Tapi kan aku syuting cuma mungkin kayak 4 hari apa berapa hari lah. Jadi kebanyakan aku libur, aku jalan-jalan lah di Berlin. Sampai di Hamburg juga. Asik sih. Amazing banget ya, karena Jerman ini negara favorit aku. Emang dari kecil aku pengen banget nih aku ke Jerman. Dan saat aku dapat kesempatan ya aku terima kan, terus pengalamannya ya kayak amazing banget. Pertama kali gue syuting di Berlin dan scene pertama gue itu bener-bener di pokoknya yang Berlin banget, dan kebetulan yang daerahnya itu ya bisa dibilang daerahnya itu agak Bronx gitu dan bener-bener Berliner banget deh. Jadi banyak-banyak graffiti dan banyak orang-orangnya yang rame banget dan banyak-banyak orang kayak suasana Berlinnya berasa banget. Syuting di sini mungkin hampir semuanya seru sih, apalagi karena ada Regen. Regen tuh kayak jokernya kita. Jadi kalau kita bareng dia tuh pasti bawaannya ketawa terus. Mau kita syuting pagi, mau kita syuting malam, pokoknya bawaannya ketawa terus kalau ada dia. Jam 4 dan gila kita masih belum kecapean karena cuacanya juga mendukung banget. Syuting di Jerman seru banget sih karena kita talent dan juga kru itu harus benar-benar bekerja cepat gitu. Jadi nggak bisa yang namanya kita ngulur-ngulur waktu. Jadi misalnya kayak kita nyewa tempat di bar. Jadi kalau misalkan kita nyewanya selama berapa jam, selesai jam 7, ya itu harus selesai jam 7. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya kita tambah sejam lah, kita tambah segini lah gitu. Itu udah nggak ada. Jadi kayak mereka tuh bener-bener yang namanya disiplin dengan waktu. Makanya kita itu tuh bener-bener harus disiplin dengan waktu juga gitu. Seru sih jadinya kita semua kelatih gitu, bagaimana bekerja dengan cepat, bekerja dengan disiplin gitu. Ada satu hari kita tersesat naik mobil, terus ada satu hari kita syuting kayak lagi di Wuppertal, Cibubur, kayak di hutan-hutan gitu. Gue bingung ini di Jerman ternyata ada juga. Kita lihat sekarang, kita lagi syuting di Alsterlake di Hamburg. Bagus banget pemandangannya. Terus kemarin kita juga sempat syuting di tempat para Yahudi dibunuh, terus kayak banyak yang ziarah. Bangunannya, struktur bangunan tuh bener-bener beda dari Indonesia, jadi kayak syuting di mana aja masih bisa foto, bagus soalnya. Lokasi serunya malah jujur aku kan kita syutingnya di Berlin, gitu, tapi aku jujur lebih suka banget sama dan sayangnya kita cuma syuting 3 hari dan kita langsung balik. Itu bagus banget. Aku lebih suka syuting di Hamburg. Dan kalau liburan kayak aku bakal ke Hamburg karena lebih bagus-bagus gedung-gedungnya. Kita lagi di Danau Alster Lake kan. Jadi di sini tuh kayak banyak orang, banyak sih tempat-tempat asik sini. Terus di sini yang paling aku suka tuh suasananya. Suasana di sini tuh mereka cuek, terus suasananya adem, kayak peace gitulah, enak lah. I'm never gonna get you anyway. Memilihmu perlu kemampuan. Banyak banget lokasi seru. Kita punya Danau Alsterlake. Alsterlake di Hamburg itu salah satu spot favorit kita ya, karena di situ kita syuting dengan kami.
adegan yang menantang sekali. Oh iya, kita ada Alexander Platz, tempat wawancara kita hari ini. Alexander Platz ini adalah pusat kota di Berlin Timur gitu. Ini menarik banget karena banyak banget orang di sini, ada jutaan orang tumpah di sini dan kita harus syuting di tengah keramaian. Itu tantangan yang tidak mudah untuk semuanya karena suara bisa tiba-tiba ada orang mengganggu di depan kamera dan ada kereta yang lewat di tengah-tengah kerumunan seperti di belakang ini. Ini persis di tengah-tengah orang lewatnya. Dan anehnya nggak ada yang ketabrak. Chicka chicka boom boom out the door. I'm never gonna get you anyway. Persiapan syuting kita itu kita reading di Jakarta itu hampir 1 bulan, 2 minggu lebih. Kita ada proses reading. Kita udah sering sih, udah sekitar sebulanan lebih kita benar-benar jadi udah menjadi keseharian dan ya, seperti biasa seru dan kita mendalami lagi setiap karakter. Kita itu si Paul mana sih? Udah lama gak tahu ya. Iya, Jadi kita ada acting coach gitu, yaitu mendalami karakter, terus kita tes scene-nya, tes dialognya semua. Jadi ketika di Berlin itu kita nggak makan waktu buat yang namanya take ulang gitu. Jadi langsung di Berlin tinggal shoot doang, tinggal take. Jadi nggak begitu banyak take lah. Terus kita ada belajar bahasa Jerman juga, kita ada 3 kali pertemuan. Kita reading dan belajar bahasa Jerman juga. Belajar bahasa Jermannya ya lancar ya? Lancar, seru banget. Ngajarnya sangat seru lah Mbak Reza. Sangat membantu ya, sangat membantu. Auf Wiedersehen. Day one nih nyobain bahasa Jerman. Das ist Himbeer. Iya, Himbeer. Himbeer tuh Raspberry. Ini salah satu pemain yang fast learner. Tiap hari dia tuh dikasih tantangan untuk ngomong bahasa Jerman baru yang belum pernah dipelajari di Jakarta. Dan selalu bisa. Anjing sih soalnya benar-benar nggak ada di skrip juga kayak tadi ya seharusnya nggak ada dialog apa-apa tiba-tiba kayak ditambahin tapi kemarin itu sih sempat beberapa kali improv tapi senang sih ya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Awalnya sih dia ngaku kayak ada suara-suara ngomong gitu di kepalanya. Cara aku buat mendalami karakter aku itu nonton videonya, vlog-vlog mereka tuh, termasuk vlog Putra. Terus di sini kita ketemu, jadi kalau aku mau take misalnya ada dia, yaudah aku tanya. Gitu. Karena di sini aku harus menjadi orang sosok yang dewasa. Karena biasanya kan aku kayak agak childish kayak gitu, masih kayak anak-anak lah. Masih 18 tahun, jadi kan masukin sifat dewasa itu ya agak susah menurut aku. Aku nonton film-film yang karakternya itu dewasa, terus ngelihat orang dewasa yang gimana cara mereka ngomong. Emang aku juga ngobrol sama Kak Gitanya, kayak aku nyari tahu dia gimana. Ini kita aslinya tadi masuk juga. Lihat kan yang aslinya lebih KW daripada yang mana. Nggak gitu sih. Kayak gitu berbeda. Sama juga nonton vlog-vlognya, aku juga sempat baca dulu bukunya. Kan ada buku retak pisahan, jadi aku sempat baca dulu bukunya. Terus aku kenal juga Kak Gita gimana. Aku nontonin, aku lihat cara bicaranya gimana di YouTube. Semuanya menarik sama saya dan kebetulan adiknya Gita juga anaknya sangat lucu, sangat pintar, jadi emang nggak ada kesulitan sama sekali, semuanya sangat membantu, sangat mendukung gitu. Malahan saya yang kadang-kadang suka lupa dialog, kebalik-balik dialog. Kesulitan gue untuk memerankan karakter gue mungkin defense mechanism yang berbeda gitu. Jadi karena Paul punya defense mechanism-nya sendiri, Bio punya defense mechanism-nya sendiri gitu untuk ketemu orang biar gak disakitin. Mungkin Paul lebih baik diam, lebih baik nggak negor orang, atau lebih baik tidak ngobrol sama sekali dengan orang. Dia ngejaga energinya tetap di dalam, ada di bubble yang nyamannya dia. Bagaimana caranya supaya gue bisa kelihatan seumuran sama mereka gitu, karena kalau misalkan secara umur sebenarnya itu gue sama mereka tuh agak jauh gitu. Jadi gimana caranya gue biar bisa sama kayak mereka dan mereka juga bisa sama kayak gue. Dan itu sih agak kesulitannya sih di awal-awal, tapi ternyata begitu berjalannya waktu ya akhirnya kita kayak justru jadi malah kayak temenan biasa gitu. Mereka awalnya tuh kan kayak manggil gue bang gitu, terus gue bilang jangan manggil bang, ntar malah nggak enak syutingnya. Jadi akhirnya lama-lamaan udah kayak biasa,
ya bahkan mereka sekarang lebih terkesan lebih kurang ajar gitu. Enggak sih, lebih asik lah sekarang gitu. Jadi malah kayak geng beneran. Apalagi pas ada Weekend tuh, aduh Weekend kan pelawak gitu, dia pasti kayak hampir kayak tiap kali kita kumpul itu pasti dia ngelawak mulu, jadinya lucu mulu kan di lokasi. Terus Bio juga usil banget kan, aku jadi korbannya di sini. Anyway, chicky chicky boom boom out the door. I'm never gonna get you anyway. Chicky chicky boom boom.